Terkadang pandangan kita harus berani melawan sang surya. Walaupun kecil bola matamu, namun pada kenyataannya, besarlah matamu dari matahari. Hanya saja kau tak berani melihat matahari. Seandainya kau berani, matahari akan terkurung, tergenggam oleh pandanganmu. Selamat pagi sahabatku tani, salam bahagia cukup dengan melihat tanaman. Di kesempatan kali ini saya akan aktif terus melihat perkembangan cabai yang sedang berbuah. Apakah buahnya sudah lebat atau masih dalam proses pemekaran buah cabang? Kita lihat saja nanti. Tapi ada yang unik nih, ingat nggak kita masa kecil dulu? Ada hitung-hitungan yang unik sekali. Mentek, riek, doto, temil, mentek. Wah, mudah-mudahan mentek ini ya, mentek ini ya. Ngomong-ngomong, apa maksudnya ini? Riek, wah kalau riek mungkin ajur lah, ajur ya, ajur. Tapi kalau mentek, oh mentek itu bahasa Jawa artinya berisi, sangat berisi sekali, penuh, berisi penuh. Kalau doto, apa doto? Oh no, nggak tahu saya. Tapi kalau temil, temil, mungkin berkah. Yang mudah-mudahan ada dua ini. Berisi dan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sudah dulu basa-basinya. Kita cek dulu, kita kontrol lagi bagaimana buahnya. Oke, go. Kemarin saya ngontrol di daerah depan dan sekarang saya kontrol di daerah belakang. Rupanya sama ya, tingginya, besarnya, hijaunya juga semua sama. Rata semua. Jadi tidak ada yang kelihatan kecil ataupun kurus, semua rata, semua gemuk-gemuk. Rantingnya memang masih belum mekar, jadi buahnya masih belum banyak. Nanti kalau sudah panen pertama, itu dia mulai mekar dan mulai rimbun. Mungkin jalan-jalan ini sudah mulai tertutup karena ranting-ranting yang melebar, yang nggak ada kelihatan lagi jalannya. Mungkin susah juga untuk lewat. Bahkan mau nyemprot, mau lewat mutik buah pun susah karena sudah tertutup oleh ranting-ranting dan cabang. Dan buahnya juga sudah mulai banyak dan sudah bisa diandalkan, penghasilan panennya sudah bisa diandalkan bahwa buahnya nanti akan lebat dan banyak. Saya lihat perkembangannya terus, ternyata yang punya tanaman sangat aktif untuk membersihkan rumput-rumput yang ada di bawah pohon lombok ini ya. Jadi tidak dikasih kesempatan hidup di bawah batang lombok ini. Itu ada bekas-bekasnya habis nyabut rumput ataupun kata bahasanya membesik dan sebagainya, membersihkan rumput. Jadi tidak kelihatan lagi ada rumput-rumput di bawah sini, di bawah lombok ini. Sangat bersih dan sangat rapih dan bagus. Dan jumlah buahnya sudah mulai bertambah terus, dan bertambah terus. Dengan seiring tumbuhnya bunga setiap hari, dan yang sudah berbuah mulai menua nantinya. Namun terus untuk putiknya selalu muncul dan semakin lebat. Oh ya kawan, saya mohon izin mau bercerita-cerita dikit, boleh dong? Begini, kenapa kita hidup di bumi ini wajib bertanam? Oh iya, tentu dong. Dan apa hubungannya dengan bertanaman? Tentu ada dong. Kalau kita bertanam-tanam ini, jika niat kita baik, artinya kita bertanam ini dengan niat memperbanyak makhluk atau hamba-hamba Tuhan. Walaupun manusia itu tidak bisa sedikit pun menciptakan makhluk, kita hanya bisa atas izin Tuhan juga berusaha untuk bertanam-tanam, untuk niat memperbanyak makhluk ataupun hamba-hamba yang akan bertasbih kepada Tuhan. Dan insya Allah dari niat-niat yang seperti itulah
yang disenangi oleh Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, setiap tumbuhan yang hidup di bumi ini, mereka akan bertasbih terhadap Sang Maha Pencipta. Disitulah sebenarnya orang bertanam itu akan membawa berkah, kalau niatnya super. Mohon izin juga, saya akan bercerita sedikit kawan. Dulu saya ada bertanam sedikit kawan. Luasnya hanya 15 meter kali 20 meter saja. Di waktu itu saya cocok dengan luas tanah yang segitu. Saya ambil inisiatif untuk tanam kangkung saat itu. Setelah saya tanam sampai waktunya panen, saya melihat berkahnya sangat terasa sekali. Di samping panen yang bisa digunakan untuk sendiri, rupanya masih bisa dijual. Dan memang ada penengkolak yang datang waktu itu. Dan alhamdulillah, akhirnya dari hasil tanaman kangkung itu saya mendapat Rp500.000. Sebenarnya sih kalau dirinci, uang 500.000 itu masih besar biaya modal tanamnya yang sebenarnya. Namun jangan dulu dipandang rinciannya. Kadang-kadang rincian itu justru bukan dari hasil yang sebenarnya. Masih ada misteri di balik fakta yang kita pandang dengan mata. Yang terjadi di dalam kehidupan ini bukanlah sebuah kebetulan. Yo, tiba-tiba saja saya ditelepon orang tua. Bertanya, kata beliau ke saya, "Kamu punya uangkah 1 juta?" kata beliau. Saya bilang, "Cuman ada 500. Untuk apa, Pak?" "Ini ada ibu yang menawarkan tanah murah banget." Lalu kataku, "Waduh, manalah punya uang Pak untuk beli tanah." Kata bapak, "Cuman 1 juta kok, 1 hektar pinggir jalan. Memang belum disuratkan, nanti disuratkan sendiri." "Kok murah banget?" kata saya. "Iya," kata bapak, "ibu itu perlu uang cepat." "Oh, bisa Pak, nanti saya carikan tambahnya," kata saya. Tidak ada yang kebetulan di kehidupan ini. Ya gitulah guys, hasil tanam 500.000 dihadiahi tanah 1 hektar di pinggir jalan. Oke, singkat cerita, terima kasih sudah mendengarkan untuk mengisi sambil menunggu panen. Mudah-mudahan kita semua berkah. Kalau cara tanamnya sudah dari awal dengan sistem yang bagus, maka di tengahnya tidak banyak menemui problem, perkara yang menghambat ataupun penyakit-penyakit yang datang. Mudah-mudahan semua terjaga dengan baik, dengan berusaha sebaik mungkin, maksimal kita rawat, kita jaga, selalu preventif, baik dalam kesuburannya maupun penyakit-penyakit yang datang, kita selalu kontrol dengan baik. Kulit telur jika pecahnya oleh kekuatan yang dari luar, maka kehidupan akan berakhir. Namun jika kulit telur itu pecahnya dari kekuatan dari dalam, maka lahirlah kehidupan baru. Sampai jumpa di Toha TV.